Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayrin Rinuranisa dengan NPM 182151042. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai materi segitiga dan segi empat. Untuk penjelasannya disimak baik-baik ya. Nah, bahan ajar yang akan saya sampaikan yaitu mengenai materi segitiga dan juga segi empat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ayrin Rinuranisa, dengan NPM 182151042 dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurizamil, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Nah, materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pengertian segitiga dan segi empat, yang kedua ada jenis-jenis dan sifat bangun datar, yang ketiga ada rumus luas dan keliling segitiga dan juga segi empat, yang keempat ada menaksir luas bangun datar yang tidak beraturan. Nah, jenis-jenis bangun datar segi empat. Yang pertama ada persegi panjang, yang kedua ada persegi, yang ketiga ada jajar genjang, yang keempat trapesium, yang kelima belah ketupat, dan yang keenam ada layang-layang. Nah, untuk jenis-jenis bangun datar dari segitiga, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan juga segitiga sembarang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, ada pengertian segitiga. Apa sih itu segitiga? Nah, segitiga yaitu bangun datar yang memiliki tiga sisi, yaitu sisi-sisinya bisa sama panjang dan juga bisa tidak, dan mempunyai tiga buah titik sudut. Nah, tiga buah titik sudut yaitu titik A, titik B, dan juga titik C. Nah, untuk pengertian segi empat, yaitu bangun datar yang memiliki empat sisi sama panjang dan biasa disebut dengan persegi. Nah, dan mempunyai empat buah titik sudut. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari persegi. Yang pertama ada persegi panjang. Persegi panjang yaitu suatu segi empat yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Nah, untuk sifat-sifat persegi panjang yaitu panjang sisi yang berhadapan sama, kemudian keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Nah, untuk rumus persegi panjang yaitu ada luas, luasnya itu panjang kali lebar. Berarti kalau dilihat dari gambar ini, panjangnya itu dari AB, dan untuk lebar yaitu B ke C. Nah, untuk kelilingnya, rumusnya yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Dan jumlah simetri lipatnya itu ada 2, dan jumlah simetri putar persegi panjang ada 2. Nah, untuk persegi, yaitu suatu persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Dan untuk sifat-sifat persegi, yaitu persegi adalah persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang, panjang keempat sisinya sama, dan setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, dan diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Nah, untuk rumus persegi, untuk luasnya yaitu sisi kali sisi, dan untuk kelilingnya yaitu dijumlahkan ya, dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Jadi rumus kelilingnya itu 4 kali sisi. Jumlah simetri lipat dari persegi yaitu 4, dan jumlah simetri putar dari persegi yaitu 4. Nah, dan yang ketiga ada jajar genjang. Jajar genjang yaitu segi empat yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, sifat-sifat jajar genjang yaitu sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang
sama panjang dan juga sejajar. Nah, untuk sudut-sudut yang berhadapan juga sama besar. Nah, sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang yaitu jumlahnya 180 derajat. Dan diagonal-diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Nah, dan untuk rumus luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Dan bisa dilihat dari gambar jajar genjang ini, untuk alasnya yaitu AB, dan ini tingginya dari D ke A ya. Nah, ini. Bukan dari D ke A, tapi ini yang garis putus-putusnya. Untuk luasnya yaitu alas kali tinggi, berarti alas A ke B, dan ini tingginya. Untuk keliling, berarti dijumlahkan T 2A ditambah 2B. Jadi 2 dalam kali A tambah B. Untuk jumlah simetri lipatnya, jajar genjang tidak mempunyai ya. Untuk jumlah simetri putarnya ada 2. Nah, untuk trapesium. Trapesium yaitu segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Sifat-sifat trapesium sama kaki yaitu sudut-sudut alasnya sama besar, begitu juga sudut-sudut pada sisi atas, kemudian diagonal-diagonalnya sama panjang, dapat menempati bingkai dengan dua cara. Sifat-sifat trapesium siku-siku yaitu jumlah dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Nah, untuk rumusnya, itu luas sama dengan setengah kali A tambah B kali tinggi. Untuk keliling, yaitu dijumlahkan semua sisinya, yaitu AB ditambah BC ditambah CD dan juga ditambah AD. Nah, untuk jumlah simetri lipat pada trapesium sama kaki yaitu ada 1, pada trapesium siku-siku ada 0, kosong ya berarti. Jumlah simetri putarnya yaitu 1. Nah, yang kelima ada belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Nah, untuk sifat-sifat belah ketupat yaitu keempat sisinya sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar, kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua sama besar. Dan kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Dan yang keenam, jumlah sudut-sudut yang berdekatan yaitu 180 derajat. Nah, untuk rumus belah ketupat, untuk luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti yang garis putus-putus ini merupakan diagonal 1 yang dari D ke B, diagonal 1 contohnya ya, yang diagonal 2 dari A ke C misalnya. Dan untuk keliling berarti dijumlahkan setiap sisinya yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Dan untuk jumlah simetri lipat yaitu 2. Dan untuk jumlah simetri putar belah ketupat yaitu ada 2. Dan yang keenam adalah layang-layang. Nah, layang-layang yaitu segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sifat layang-layang yaitu terdapat dua pasang sisi yang sama panjang, kemudian sepasang sudut yang berhadapan sama besar, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Kemudian yang keempat, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus diagonal yang lain. Nah, untuk rumusnya, untuk layang-layang, sama ya kayak yang belah ketupat, yaitu luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, untuk kelilingnya dijumlahkan ya, dari setiap sisinya, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Dan untuk jumlah simetri lipat ada 1, kemudian jumlah simetri putar ada 1. Nah, ada jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi yaitu jika sisi-sisinya sama panjang. Jadi ada A ke B sama, B ke C, dan C ke A itu sama ya sisi-sisinya. Dan jumlah simetri putar ada 3, simetri lipat jumlahnya ada 3. Dan yang kedua ada segitiga sama kaki. Nah,
Disebut segitiga sama kaki yaitu jika ada dua sisi yang sama panjang dan jumlah simetri lipatnya ada 1, kemudian jumlah simetri putarnya ada 1. Kemudian yang ketiga ada segitiga sembarang. Nah, disebut segitiga sembarang yaitu jika tidak ada sisi yang sama panjang. Jadi, segitiga sembarang itu tidak ada sisi yang sama panjang. Kemudian jumlah simetri lipatnya 0, kosong, jumlah simetri putarnya ada 1. Nah, jenis segitiga berdasarkan sudut-sudutnya. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku yaitu jika salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, untuk sudut siku-siku dari gambar segitiga ini yaitu di sudut A ini. Yang kedua ada segitiga tumpul. Disebut segitiga tumpul yaitu jika salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini yang sudut ACB adalah sudut tumpul. Nah, di gambar ini. Kemudian ada segitiga lancip. Dikatakan segitiga lancip yaitu jika ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa ketiga sudut ini kurang dari 90 derajat. Kemudian untuk rumus segitiga. Untuk rumus segitiga luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi, dan untuk keliling yaitu ditambahkan dari setiap sisinya. Kemudian untuk jumlah simetri lipat segitiga, untuk segitiga sama sisi ada 3, sama kaki ada 1, dan untuk segitiga sembarang simetri lipatnya kosong. Dan untuk jumlah simetri putar, segitiga sama sisi yaitu ada 3, segitiga sama kaki ada 1, dan juga jumlah simetri putar segitiga sembarang kosong. Nah, untuk menaksir luas bangun datar yang tidak beraturan, dapat dilihat bahwa bangun-bangun pada masalah ini merupakan bangun yang tidak beraturan. Nah, untuk menentukan luas daerah bangun-bangun yang tidak beraturan seperti masalah tersebut, lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, salin dan gambar bangun tersebut pada kertas berpetak dengan memberikan garis pada bagian tepinya. Kemudian hitung petak yang menutupi bangun tersebut, kemudian berilah tanda. Yang ketiga, untuk petak yang tidak utuh, jika petak yang menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka petak tersebut dihitung 1 petak. Nah, untuk luas daerah permukaan yang beraturan dapat ditentukan dengan persegi satuan yang menutupi daerah tersebut. Dapat dilihat juga bahwa bangun-bangun pada itu merupakan bangun yang tidak beraturan. Dan untuk menentukan luas daerah bangun-bangun yang tidak beraturan seperti pada gambar tersebut itu, tinggal menghitung petak untuk menutupi bangun tersebut. Untuk petak yang tidak utuh, jika petak yang menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka petak tersebut dihitung 1 petak. Ini untuk LKPD-nya. Pokok pembahasannya yaitu segitiga dan segi 4, alokasi waktunya 35 menit untuk kelas 7, semester 2. Ini ada 3 soal. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan garis-garis AD seperti gambar ini. Nah, jika sudut BAC 90 derajat, kemudian AB 4 cm, AC 3 cm, dan BC 5 cm, tentukan luas ABC. Kemudian yang kedua, panjang AD. Panjang AD berarti tinggi. Yang kedua, sebuah persegi panjang EFGH memiliki lebar 5 cm dan panjang 10 cm. Tentukan luas persegi panjang EFGH dan kelilingnya. Dan yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini yang ditanyakan yaitu keliling bangun ABCDE, yaitu nah, untuk pembahasan LKPD yang pertama yaitu soalnya diketahui segitiga ABC dengan garis-garis tinggi AD seperti gambar berikut. Nah, yang diketahuinya sudut BAC
90 derajat, kemudian AB-nya 4 cm, AC-nya 3 cm, dan BC-nya 5 cm. Tentukan luas segitiga ABC, kemudian panjang AD-nya berapa. Nah, untuk penyelesaiannya, karena sudut BAC tadi sudah diketahui yaitu 90 derajat, salah satu kaki sudutnya bisa dijadikan tinggi atau alas. Maka rumusnya itu luas sudut ABC sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi untuk alasnya itu kan AB dan untuk tingginya AC. Jadi luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 3 cm. Jadi luas ABC sama dengan 6 cm kuadrat. Itu untuk luas ya. Nah, untuk yang bagian B ditanyakannya tinggi AD. Jadi ditanyakannya panjang AD. Dapat dicari dengan konsep luas segitiga, yaitu luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Untuk alasnya berarti BC dan untuk tingginya yaitu AD. Jadi luas ABC sama dengan setengah dikali BC dikali AD. Untuk luasnya kan tadi udah diketahui 6 cm kuadrat. Dan untuk BC-nya berarti 5 cm. Yang ditanyakan AD. Berarti AD sama dengan 6 cm kuadrat dibagi 2,5 cm. Jadi AD-nya itu 2,4 cm. Nah, untuk soal yang kedua, sebuah persegi panjang EFGH memiliki lebar 5 cm dan panjang 10 cm. Tentukan luas persegi panjang EFGH dan juga kelilingnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama luas persegi panjang. Apa ayo rumusnya? Nah, ini udah ada kan? Luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Untuk panjangnya 10 cm dan untuk lebarnya 5 cm. Jadi luasnya itu 50 cm kuadrat. Gampang kan? Untuk yang 2A. Untuk yang bagian B, yaitu keliling persegi panjang. Nah, untuk rumus keliling, yaitu kita gunakan 2 dikali panjang tambah lebar. Ini sudah diketahui panjangnya itu 10, L-nya, lebarnya 5 cm, tinggal disubstitusikan, 2 dikali 10 ditambah 5, jadi 2 dikali 15. Untuk kelilingnya jadi 30 cm. Jadi, keliling persegi panjang EFGH 30 cm. Nah, untuk nomor 3, keliling dari bangun A, B, C, D, E, yaitu, nah, untuk pembahasannya, untuk mencari keliling berarti dijumlahkan ya dari setiap sisinya. Dan untuk mencari panjang DE digunakan rumus Pythagoras. Jadi DE sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Jadi DE sama dengan akar dari 225 dikurangi 81. Jadi DE sama dengan akar 144. Akar dari 144 yaitu 12. Nah, untuk DE-nya itu kan udah diketahui yaitu 12 cm. Nah, untuk mencari keliling dari bangun tersebut, tinggal dijumlahkan ya, dari setiap sisi-sisinya. Untuk keliling berarti 15 cm ditambah 10 cm, ditambah 9 cm, ditambah 12 cm, dan ditambah 10 cm. Jadi, untuk keliling dari gambar tersebut yaitu 56 cm. Untuk tugas individu siswa, ini ada 3 latihannya yang mengenai pokok pembahasannya yaitu segitiga dan segi 4. Alokasi waktunya 35 menit untuk kelas 7 semester 2. Yang pertama soalnya, gambar pada soal dapat dibagi menjadi 2, yaitu persegi dan trapesium, seperti terlihat pada gambar di bawah. Kemudian yang kedua, sebidang kebun berbentuk persegi panjang berukuran 100 meter dikali 80 meter. Di sekeliling kebun akan ditanam pohon dengan jarak 10 meter dan antar pohon. Banyak pohon yang diperlukan adalah
Kemudian yang ketiga ada gambar seperti ini. Yang ditanyakan yaitu keliling bangun di atas, yaitu untuk pembahasan tugas individu. Nah, ini ada contoh soal nomor 1. Gambar pada soal dibagi menjadi 2, yaitu persegi dan trapesium. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini, penjelasannya itu yang diketahuinya AB 22 cm dan BC 10 cm. Nah, untuk mencari tinggi trapesium, berarti kita gunakan rumus Pitagoras. Dengan contohnya itu T, dengan tingginya itu contohnya kan T sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Jadi, T sama dengan akar dari 100 dikurangi 36. T sama dengan akar 64. Akar 64 kan 8. Nah, jadi tingginya 8 cm. Kemudian, untuk mencari luas persegi, rumus luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Nah, untuk sisinya yaitu 10 cm, itu dikali 10 cm lagi. Nah, jadi luas persegi yaitu 100 cm kuadrat. Nah, untuk mencari luas trapesium, kita gunakan rumus luas trapesiumnya yaitu jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jumlah sisi sejajar yaitu 22 cm, yang bawahnya, kemudian yang atasnya 10 cm. Untuk tingginya tadi berapa? 8 cm kan? Dibagi 2, jadi 22 tambah 10, 32, dikali 8, dibagi 2. Jadi luas trapesium yaitu 128 cm kuadrat. Nah, jadi luas daerah yang diarsir yaitu 100 cm kuadrat ditambah 128 cm kuadrat. Jadi luas daerah yang diarsirnya seluruhnya yaitu 228 cm kuadrat. Nah, untuk soal nomor 2, sebidang kebun berbentuk persegi panjang berukuran 100 meter kali 80 meter. Di sekeliling kebun akan ditanam pohon dengan jarak 10 meter antar pohon. Banyak pohon yang diperlukan, yaitu, nah untuk pembahasan nomor 3. Nah, untuk mencari keliling persegi panjang, kita gunakan rumus 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti 2, panjangnya itu tadi 100, lebarnya 80. Jadi 2 dikali 100 ditambah 80. Dikeliling sama dengan 2 dikali 180. Jadi kelilingnya yaitu 360 meter. Karena yang ditanyakan untuk mencari banyak pohon yang diperlukan maksudnya. Jadi banyak pohon yang diperlukan 360 meter dibagi 10. Jadi pohonnya ada 36 pohon yang diperlukan. Nah, untuk soal yang nomor 3, perhatikan gambar berikut ini. Jadi, keliling bangun di atas. Nah, untuk pembahasan yang nomor 3, yaitu keliling bangun yang diberikan pada soal. Untuk mencari keliling, berarti kita jumlahkan dari setiap sisinya. 2 dikali 1,5 ditambah 4 dikali 1,5. Jadi dijumlahkan ya. Sama dengan 8 ditambah 3 ditambah 6. Jadi untuk keliling dari bangunan tersebut yaitu 17 cm. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.